Sahabatku di dalam Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia melakukan perkara terbesar dalam hidup kita. Dia mengampuni dan menyelamatkan kita. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan dengan pujian. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Pujian ini meneguhkan kita bahwa Tuhan Allah selalu hadir dalam hidup kita. Kita diajak untuk sujud, menyembah, menghormati, dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman. Penuhilah hati pikiran hidup kami dengan firman-Mu. Dan Engkau jamah semua yang beribadah saat ini. Supaya kami bukan cuma mendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 4. Begini dikatakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah penampakan diri Yesus Kristus. Bagian firman ini memberitakan tentang Yesus menampakkan diri. Ini adalah bukti dari kebangkitan Yesus. Sesuai dengan apa yang dikatakannya. Sebab Yesus pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11 ayat 25. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Yesus benar-benar mati tapi bangkit. Bukti dari kebangkitan itu, ia menampakkan diri kepada banyak orang. Sebagaimana diberitakan oleh penginjil Yohanes. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga kepada Thomas, dan dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 dan 2, Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, dan dua orang murid yang lain. Jadi ada 7 orang murid. Dari penampakan ini, membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kisah penampakan ini terjadi di tepi Danau Tiberias atau Danau Galilea, Danau Genesaret
karena danau Kineret. Mereka kembali ke pekerjaan semula untuk menangkap ikan. Sepanjang malam mereka bekerja keras tapi tidak menangkap apa-apa. Ayat 3. Para murid punya pengalaman. Mereka sebagai mantan nelayan, waktu yang tepat untuk menangkap ikan yaitu waktu malam. Tetapi pengalaman yang mereka miliki belum menjamin untuk mendapatkan ikan. Mereka tidak menangkap apa-apa. Yesus tahu keberadaan para murid. Mereka telah berjuang bekerja keras semalaman mengarungi lautan, tapi semua sia-sia. Yesus datang menampakkan diri, namun mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 4. Di tengah kelelahan, frustasi, dan kecewa karena tidak mendapatkan hasil, para murid dibutakan sehingga Yesus yang datang menampakkan diri. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Keluarga yang diberkati Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini, kita belajar bahwa penampakan diri Yesus Kristus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Dan karena itu kita diajak, diingatkan dan diteguhkan lagi agar kita harus tetap di dalam dia. Jangan pernah beralih dan meninggalkan dia. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 5 dari Yohanes pasal 15. Itu yang dilakukan oleh para murid. Mereka hanya mengandalkan pengalaman mereka. Mereka berupaya tapi ternyata mengandalkan kekuatan pengalaman sendiri. Tidak menjamin untuk mendapatkan keberhasilan. Dan kita lihat di sini, Tuhan sengaja mengizinkan murid-muridnya gagal. Murid-muridnya tidak menangkap apa-apa. Agar mereka melihat kekurangan dan ketidakmampuan mereka. Dan beralih, bergantung, mengandalkan Tuhan. Tuhan sering menggunakan kegagalan kita sebagai pintu menuju kesuksesan. Sebab sangat berbahaya manakala kita gagal, bahkan berhasil, dan hal itu terjadi di luar Tuhan. Kita akan dibutakan sehingga tidak akan melihat Tuhan lagi. Kita akan terjerumus dan binasa. Karena itu, sadarlah bahwa Tuhan Allah selalu hadir di hidup ini. Sebagaimana pujian tadi. Dan lakukanlah segala sesuatu bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman meneguhkan, menguatkan kami. Supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Melakukan segala sesuatu bersumber dari-Mu Tuhan. Dan punya motivasi yang jelas. Supaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan karena itu diberkatilah semua yang beribadah, keluarga-keluarga yang beribadah, atau juga pribadi-pribadi yang beribadah dimanapun mereka berada. Hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupi, yang sakit disembuhkan, yang berselisih didamaikan, yang berjuang Tuhan beri semangat baru supaya berhasil, yang terjepit Tuhan bukakan jalan, supaya kami menikmati pertolongan Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan tolong kami. Bawa kami berjalan di jalan-Mu Bapa. Supaya perjalanan hidup kami tidak berjalan sendiri. Tapi kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Sebagai tiang awan waktu siang. Dan sebagai tiang api waktu malam. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian, firman dan doa. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai, menolong, memberkati, memberi kemenangan, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga kini dan seterusnya. Amin. Trims.